Aku Alifa Nanda. Gimana nih kegiatan kalian minggu ini? Lagi sibuk sekolah, banyak PR, atau lagi ngelakuin kegiatan lainnya? Well, apapun itu, aku berdoa semoga teman-teman selalu diberi kelancaran ya. So, hari ini aku mau mencoba untuk lebih produktif dan sharing tips and trick bagaimana cara aku belajar supaya lebih efektif dan nyaman. Apalagi selama kondisi di rumah aja. Pastinya tuh banyak banget distraksinya ya. Kadang mungkin kita mager, gak mood, atau justru kondisi rumah yang gak kondusif. Nah, pastinya kita harus berusaha nih supaya distraksi ini gak jadi hambatan bagi kita. Oh ya teman-teman, tonton video ini sampai habis ya, karena aku juga akan review aplikasi belajar yang bermanfaat buat teman-teman yang masih sekolah, dan pastinya ngebantu supaya lebih paham sama materi yang diajarin di sekolah. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama. Nah, dari bangun tidur, aku langsung targetin mau belajar jam berapa lama waktunya, dan materi apa yang perlu aku pelajarin. Hal ini perlu teman-teman lakuin supaya belajar jadi lebih terarah, sehingga waktu yang digunain untuk belajar nggak terbuang sia-sia. Kalau aku sendiri lebih suka belajar sebentar, tapi waktu yang aku punya bisa digunain secara maksimal, daripada aku harus belajar berjam-jam, tapi materi yang masuk terlalu banyak dan jadi susah buat dicerna. Nah, tips yang kedua, mengkondisikan diri untuk siap belajar. Artinya, kita perlu bersih-bersih atau mandi supaya segar, dan nggak ngantuk pas lagi belajar. Nah, habis mandi, kita juga harus pilih pakaian yang rapih nih. Hindari menggunakan outfit tidur supaya moodnya berubah dan kita bisa bedain mana waktu istirahat dan belajar. Selain mandi, kita juga harus isi perut supaya pas lagi belajar nggak kepikiran lapar dan tiba-tiba keroncongan. Malah jadinya nanti nggak konsentrasi. Di sini kita bisa bikin sarapan yang simple dan cepet. Misalnya bikin sereal dan susu. Nah, tips yang ketiga, buatlah kondisi ruangan senyaman mungkin untuk belajar, tenang dan rapi. Nah, karena tipe belajar aku audiovisual, jadi aku juga perlu nih nyiapin beberapa alat yang aku butuhin, kayak catatan, pulpen, dan sumber materi pelajaran. Oh iya, aku tuh jadi ingat beberapa tahun lalu pas nyiapin diri buat seleksi masuk universitas. Di situ pertama kalinya aku mengenal dan memahami bagaimana cara atau tipe belajar aku harus seperti apa. Hai, aku Alifa. Buat teman-teman yang belum kenal aku lebih lanjut, aku sekarang kuliah di Universitas Diponegoro jurusan ilmu ekonomi. Nah, ini sebenarnya aku mau flashback sedikit sekitar 3,5 tahun yang lalu pas zaman aku seleksi masuk universitas. Kalau misalkan dulu mungkin namanya SBMPTN dan sekarang teman-teman lebih kenal UTBK. Oke, kalau misalkan mau dibandingin antara 3,5 tahun yang lalu sama sekarang, menurut aku sekarang itu perkembangan jauh lebih pesat. Karena banyak muncul aplikasi baru yang juga nggak kalah sama aplikasi yang udah lama keluar. Dan fitur-fiturnya juga itu keren banget dan membantu teman-teman dalam belajar. Nah, karena lebih banyak ini, teman-teman pastinya juga makin bingung milih mana yang lebih bagus atau mana yang lebih cocok sama teman-teman. So, hari ini ada 2 aplikasi bimbingan belajar online yang mau aku review, yaitu Kuiper dan Ruang Guru. Menurut aku, kedua aplikasi ini udah sama-sama terkenal sih, dan pastinya teman-teman juga sering lihat iklannya kan di TV ataupun di media sosial. Apalagi mereka juga mengangkat aktris atau aktor yang berprestasi untuk brand ambassador mereka. Tapi, supaya kita nggak tahu hanya dari iklan aja, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk ulik lebih dalam lagi apa masing-masing keunggulan dan kekurangan dari 2 aplikasi ini. Dan kira-kira mana aplikasi yang lebih cocok untuk gaya belajar teman-teman. Oke, sebelumnya, waktu aku mau coba download Kuiper di iPhone aku nggak bisa nemuin aplikasinya. Ternyata benar untuk Kuiper ini hanya ada di Android aja. Nah, sedangkan Ruang Guru, aku coba cari di iPhone ataupun Android, ternyata sama-sama ada. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa lihat dari segi tampilannya dulu, karena menurut aku ini yang paling kelihatan saat pertama kali kita download dan buka aplikasi. Nah, pas selesai download, kita tuh bisa lihat icon aplikasinya. Untuk Kuiper sendiri, ikonnya itu lebih bold dengan warna biru tua dan icon key yang besar. Nah, untuk Ruang Guru menggunakan nuansa biru muda Tosca gitu, dan ada tulisan Ruang Gurunya secara lengkap. Jadi kalau dari ikonnya, aku akan lebih mudah untuk menemukan aplikasi Kuiper, karena kalau misalkan dijajarin di warna aplikasi yang sama, untuk ikonnya itu lebih besar. Nah, tapi setelah kita buka aplikasinya, untuk Kuiper menurut aku tampilannya tuh lebih sederhana dan simple. Dia juga lebih fokus konsisten ke beberapa warna dasar aja, yaitu biru keunguan.
Dan untuk di tiap mata pelajarannya, dia judulnya tuh lumayan panjang dan simbolnya juga minimalis. Nah, kalau misalkan ruang guru ini kelihatan lebih rame dan menarik karena banyak permainan warna dan juga simbol-simbol. Contohnya di fitur ruang belajar ini, di mana kita bisa menemukan mata pelajaran yang ingin dipilih, dan dia kasih ilustrasi atau gambar mata pelajarannya itu. Contohnya kayak sejarah, dia kasih ilustrasi gambar candi, dan warna di tiap mapelnya itu beda-beda, jadi kita lebih mudah untuk mengenalinya. Nah, kalau tadi kan dari tampilan aplikasi, sekarang kita masuk ke tampilan video pembelajaran. Yang pertama untuk tampilan video pembelajaran Kuiper. Nah, dari beberapa materi yang aku lihat, ada yang dilengkapi animasi dan ada juga yang enggak. Dan mayoritas enggak menggunakan animasi. Meskipun gitu, video pembelajaran Kuiper ini memberikan sensasi belajar seperti di kelas, namun dengan versi yang lebih asyik. Dan visualisasinya itu berupa papan tulis dan ada tutor di setiap video. Nah, visualisasi di papan tulisnya itu sudah dibuat berupa mind mapping dengan cabang-cabang menggunakan spidol yang warna-warni. Kemudian, buat ruang guru itu lebih mengedepankan banyak animasi saat tutornya itu menjelaskan. Animasinya menurut aku sih interaktif dan berubah-ubah, dan menurut aku ini cocok buat kalian yang tipe belajarnya itu visual dan butuh ilustrasi atau serasa diceritain buat memahamin sesuatu. So, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Tapi menurut aku pribadi, dari segi tampilan aplikasi dan video, ruang guru lebih mendukung karena visualisasinya berubah-ubah di setiap penjelasan. Ditambah animasi dalam bentuk cerita bikin cepet paham sama penjelasan tutornya. Tapi ini balik lagi, kalau misalkan kalian gak masalah dengan tampilan yang sederhana dan simple, Kuiper juga bisa menjadi pilihan yang baik. Next, yang kedua adalah dari segi kelengkapan. Setelah aku cek, untuk Kuiper berfokus pada mata pelajaran untuk di jenjang SMP dan SMA aja. Sedangkan pilihan kelas ruang guru lebih lengkap, yaitu tersedia mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan untuk SMK pun ada. So, di sini kita coba fokus untuk bandingin kelengkapan di jenjang SMP dan SMA-nya aja dari kedua aplikasi ini. Nah, untuk materi SMP, kedua aplikasi ini tuh udah sama-sama lengkap dari mata pelajarannya. Terus buat jenjang SMA-nya, materi pelajarannya juga udah lengkap dan sama-sama menyediakan materi persiapan tes masuk kampus kayak UTBK. Perbedaannya mungkin adalah kalau misalkan di Kuiper ini aku belum menemukan untuk persiapan tes mandiri, dan yang aku lihat hanya persiapan intensif UTBK aja. Sedangkan di ruang guru selain persiapan UTBK juga ada persiapan ujian tes mandiri dan ada ujian masuk STAN. Menurut aku ini sih udah paket lengkap banget buat yang targetnya emang mau mempersiapkan untuk masuk kuliah. Nah, selain kelengkapan dari materi pembelajaran, kita perlu juga nih melihat dari fasilitas bank soal atau latihan soal. Menurut aku ini penting untuk menjadi poin plus karena dalam belajar kita nggak bisa hanya paham materi aja tanpa ngetes sejauh mana kemampuan kita, yaitu salah satunya dengan latihan soal. Untuk jenjang SMP juga tersedia tryout yang lengkap dan latihan soal-soal UTBK juga tersedia. Dari segi kelengkapan, terutama untuk bagian SMA-nya, aku lebih memilih ruang guru karena selain UTBK, ruang guru juga menyediakan persiapan ujian mandiri. Selain itu, karena aku sangat peduli sama latihan soal, aku merasa ruang guru ini lebih menyediakan banyak opsi berbagai macam soal. Dan lebih senangnya lagi, soal ini tuh bisa di-download. Nah, untuk di Kuiper, pas aku cari-cari untuk menu download soalnya, kayaknya tuh belum ada. Jadi pas ada soal, kita tuh hanya bisa jawab di aplikasi tersebut. Baru nanti di akhir dikasih kunci jawaban. Jadi nggak perlu takut kebingungan, kita tuh nggak tahu pembahasan dari soal tersebut. Nah, yang ketiga adalah dari segi tutor. Menurut aku kedua aplikasi belajar ini, baik Kuiper ataupun ruang guru memiliki tutor yang sama baiknya. Dari segi penyampaian, keduanya sama-sama membawa kesan yang pas, jadi nggak kaku dan juga nggak terlalu santai. Jadi tuh bisa dibilang kayak semi formal, tapi keduanya tuh berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bedanya di Kuiper itu tutor selalu ada di dalam video dan memberikan kesan serasa belajar di kelas, dan hanya di video tertentu aja yang menggunakan animasi. Sedangkan di ruang guru, tutor di setiap video itu selalu ada dan dilengkapi dengan animasi yang membuat pelajaran lebih menarik. Nah, yang keempat adalah dari segi kecanggihan. Nah, pas pertama kali aku buka Kuiper, aksesnya itu langsung to the point. Ada halaman depan dan di bar bawah ada opsi pilihan menu-menunya. Menurut aku pribadi, ini tuh jadi lebih mudah ditemukan dan gak pusing harus milih bagian yang mana. Nah, pas kita klik daftar materi, itu langsung semua menjadi satu. Misalkan aku pilih paket intensif UTBK SBMPTN 2021. Nah, untuk materi antar jurusan IPA dan IPS-nya atau sosum dan sainteknya tuh nggak dipisah. Jadi kita
kita bisa langsung pilih di situ. Kalau misalkan teman-teman yang sukanya fleksibel, menurut aku ini cocok untuk teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Ruang Guru, pas pertama kali buka, opsi pilihan mau kliknya itu lumayan banyak. Mungkin pas awal kita jadi perlu mikir mana yang mau kita coba atau klik terlebih dahulu. Menurut aku ini cocok buat teman-teman yang suka adventure atau nyoba berbagai macam hal. Karena di sini tuh fiturnya benar-benar banyak, gak cuma ruang untuk belajar aja. Nah, Ruang Guru ini materi-materi pelajarannya juga lebih terorganisir atau dipisahin antara materi IPA dan IPS-nya. Jadi pas belajar tuh gak kecampur. Selain fitur inti atau yang utama, yaitu video pembelajaran, untuk Kuiper juga punya fitur-fitur lain yang bermanfaat nih. Misalkan kayak materi minggu ini yang ada di halaman depan. Itu tuh berisi topik yang sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Terus Kuiper juga punya fitur materi kayak uji potensi diri, tentang kesehatan kulit, dan lain-lain. Nah, kalau untuk Ruang Guru juga nggak kalah menarik, karena selain fitur materi utama, Ruang Guru juga menyediakan ruang baca, yaitu berisi tips, belajar, atau fakta seru. Selain itu juga banyak fitur-fitur lainnya kayak ada ruang kelas, atau fitur robot guru, di mana kita tuh bisa tanya langsung tentang soal yang belum dipahami, dan bisa langsung difoto juga soalnya. Dan banyak fitur-fitur lainnya, jadi kalau misalkan kalian yang suka adventure, atau nyoba berbagai macam hal baru, menurut aku, Ruang Guru ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Nah, sekarang kita coba cek ke bagian video pembelajarannya, kira-kira ada fitur apa aja yang bisa kita manfaatin nih. Pertama, kita lihat di video pembelajaran Kuiper. Di bagian menu samping atas itu, kita bisa lihat nih list materi apa yang akan dipelajari selanjutnya. Setelah belajar topik, kita juga akan diberikan soal-soal nih terkait topik tersebut. Nah, di bagian pengaturan, kita juga bisa atur kualitas, kecepatan, caption, atau di sini juga ada transkripnya. Terus juga di Kuiper, ada panduan belajar atau rangkuman materi yang berisi topik pembelajaran tersebut. Dalam rangkumannya ini juga mirip kayak buku digital, jadi nggak perlu kayak mencatat ulang penjelasan si tutornya itu. Menurut aku ini bermanfaat banget sih ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita lihat ke Ruang Guru. Untuk fitur yang ada di dalam video pembelajaran, menurut aku lengkap sama seperti di Kuiper. Ruang Guru juga punya fitur download materi, bisa atur kualitas dan kecepatan. Juga di bawahnya dilengkapi video timeline atau topik apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, fitur lainnya yang menurut aku keren banget dan mungkin nggak bisa aku temuin di Kuiper yaitu fitur konsep kilat. Nah, ini menurut aku bermanfaat sih buat membantu kita paham materi secara lebih cepat, karena berisi video pembelajaran yang singkat dan jelas. Nah, selain itu juga ada fitur Adapto. Ini fitur yang termasuk terbaru juga di Ruang Guru. Contohnya tuh kayak gini, misalkan di beberapa menit awal tutornya itu menjelaskan materi dari sistem reproduksi misalkan. Nah, nanti setelah penjelasan akan muncul kuis atau soal. Nanti kita bisa klik pilihan jawabannya langsung. Kalau misalkan salah, nanti kita akan dijelaskan ulang dan dikasih pendalaman materi terkait bagian yang salah itu. Menurut aku pribadi ini fitur yang interaktif banget, karena nggak cuma kita jawab soal aja, tapi mereka juga bisa kasih respon atas jawaban kita. Nah, terakhir kita juga bisa download nih rangkuman infografis di setiap video pembelajaran. Nah, yang terakhir pasti teman-teman tanya nih, waduh mahal nggak sih bimbel online itu? Nah, menurut aku pribadi enggak, karena antara Kuiper dan Ruang Guru ini punya harga yang mirip dan terjangkau. Jadi aku akan coba bandingin di harga yang sama ya. Nah, untuk Kuiper dengan harga 599.000 ini kita udah dapat ribuan video pembelajaran dan animasi. Ada latihan soal dan pembahasannya juga, terus bonus tanya tutor 3 sesi, terus ada live class dan tryout UTBK SBMPTN 2022. Dan untuk Ruang Guru dengan harga yang sama kita bisa dapat yang pertama video persiapan UTBK plus ujian mandiri, terus ada juga rangkuman infografis, dan ada akses penuh video konsep dan pembahasan Robo Guru atau ini tuh kayak tutor tanya jawab gitu. Nah, yang keempat jadwal belajar dan laporan belajar. Nah, yang kelima adalah rencana belajar mingguan berisi daftar video dan soal yang harus dikerjakan. Dan yang keenam adalah ada Ruang Guru Adventure dan teman belajar. Dengan harga segitu mana sih yang lebih worth it antara Kuiper dan Ruang Guru? Nah, sebenarnya sih tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Karena sebaik-baiknya aplikasi belajar tergantung dengan kalian sendiri gimana manfaatin aplikasi tersebut secara maksimal. Oke, itu dia hasil review aku untuk dua aplikasi bimbingan belajar yaitu Kuiper dan Ruang Guru. Nah, menurut aku pribadi dua-duanya sih sama-sama bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam memahami mata pelajaran di sekolah. Apalagi sekarang kan masa pandemi. Kadang kita dengerin penjelasan dari guru aja belum paham, atau penjelasan dari guru itu nggak bisa diulang-ulang kayak di kedua aplikasi belajar ini. Nah, untuk kedua aplikasi belajar ini menawarkan fitur video yang bisa diulang kapanpun dan dimanapun kita mau. Tapi kalau misalkan teman-teman
teman-teman yang lebih suka tampilan video yang lebih sederhana dan konsep belajar mind mapping, aku rasa Kuiper lebih cocok untuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu gampang bosen untuk belajar berjam-jam dan butuh dijelasin atau diceritain kayak bentuk animasi supaya teman-teman paham, itu teman-teman lebih cocok pakai Ruang Guru. Nah, tapi dari segi harga ini sama untuk keduanya, hampir mirip-mirip. Aku kalau misalkan ditanya mana sih yang lebih rekomen, menurut aku lebih rekomen Ruang Guru karena dari segi fitur-fitur yang udah aku review tadi juga lebih lengkap dibandingkan Kuiper. Di Ruang Guru itu ada fitur kayak konsep kilat, adapto, dan juga kuis serta tambahan pembahasan infografis. Walaupun sebenarnya di Kuiper juga ada rangkuman materinya, tapi dari segi akses Kuiper itu hanya bisa ditemuin di Android aja. Sedangkan Ruang Guru sudah bisa diakses baik di Android maupun iOS. So, sekian review aku hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman gak galau lagi milih aplikasi belajar. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan di like dan boleh juga di komen kira-kira aplikasi belajar mana yang mau teman-teman lebih pakai atau lebih cocok sama teman-teman. Dadah, sampai ketemu di video aku selanjutnya.